Halo semuanya, selamat bergabung. Selamat malam. Oke. Ntar kita mulai pada jam 19.00. Halo. Oke. Selamat bergabung semua. Halo semuanya, selamat bergabung. Selamat malam. Halo, selamat bergabung. Pulpen yang mana? Pulpen? Ada. Ada. Ada nggak ya? Maksudnya apa itu? Belum kan? Belum. Tambahkan coba. Hmm? Jam 7 pas kan? Iya, ini cuma ini doang. Jam 7.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu udah tepat jam 7. Oke, aku mulai ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemuda seluruh Indonesia. Selamat bergabung di Pemuda Talk, transformasi dunia diskusi. Kali ini Rumah Dialog mempunyai acara di mana yang bernama Pemuda Talk. Nah, kali ini mengawali program kami ini Pemuda Talk, kami menghadirkan narasumber yang sangat hebat dan menginspirasi, khususnya untuk anak-anak muda dan milenial sekarang. Nah, yaitu Bapak Abdul Ghafur. Beliau adalah Komisi 1 DPRD Banyuwangi. Dan tepat sekali tema malam ini adalah Bincang Pemuda dan Desa Kabupaten Banyuwangi. Oke, mari kita invite narasumbernya. Oke, Mas Ghafur. Halo Mas Ghafur. Oke, kita undang. Sambungkan dulu. Halo, Mbak Farabi. Selamat malam. Halo. Ya. Selamat malam, Mas. Ini saya panggil Mas atau Bapak? Panggil ya, temanya kan pemuda ini. Oke. Baik-baik, Mas. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat. Mbak Farabi gimana? Ini jadi kita alhamdulillah baik. Gini, Mas, jadi kita sharing-sharing ngobrol secara santai aja ya. Oke. Bisa didengar, Mas? Bisa. Gimana kabar hari ini? Baik kan, Mas? Untuk sekarang ini apa aja yang telah dilakukan? Maksudnya yang sedang dikerjakan sekarang ini apa? Hari ini atau sampai saat ini? Sampai saat ini dan hari ini, boleh. Hari ini yang dilakukan masih tetap melaksanakan kewajiban ya terhadap kegiatan anggota DPRD Banyuwangi. Utamanya dalam tahun ini kita juga banyak disibukkan. Tapi Ya. perjalanan 2 tahun ini juga banyak yang sudah kita lalui, artinya banyak yang kita lakukan. Utamanya karena basic saya memang pemuda, jadi banyak yang kita sentuh itu di pemuda-pemudanya PRI. Oke. Kita tahu Mas Ghafur ini kan seorang DPRD Kabupaten Banyuwangi. Sambil rokok nggak apa-apa? Muda juga. Kenapa? Sambil rokok nggak apa-apa? Kenapa? Oh, nggak apa-apa, silakan. Monggo. Oke, langsung saja. Kita tahu bahwa Mas Ghafur ini kan DPRD Banyuwangi. Jadi apa aja yang sudah dilakukan hingga saat ini? DPRD Banyuwangi ya, terkait ini kan adalah salah satu langkah legislatif dalam memberi memasukkan kebijakan. Hanya kemarin 6 bulan yang lalu diselesaikan pada setelah saya juga ini di Pansusnya kedengeran nggak Pansusnya dan alhamdulillah itu sudah selesai. Dan yang kedua terkait dengan kemiskinan yang sampai hari ini tidak selesai. Langkah-langkah konkretnya di tahun 2022 yaitu implementasi daripada penanganan kemiskinan yang akan dilakukan di tahun. Tapi yang lebih sebenarnya lebih kepada bagaimana kita pemuda-pemuda
yang bagaimana Ya. ini pemuda Banyuwangi utamanya yang kita lihat Banyuwangi ya, bukan secara umum Timur atau se-Indonesia, tapi di lokal Banyuwangi itu pemuda hari ini banyak eh, sadar, artinya banyak melakukan kegiatan-kegiatan utamanya itu organisasi. Termasuk Mbak Farah ini sudah mengkonsep apa namanya organisasi kepemudaan ya, Suaranya kurang jelas, Mas. Suaranya kurang jelas. Maaf, kurang bisa jelas. diulang, kurang jelas soalnya. Iya, Tak pegang gini apa ya? iya, boleh. Utamanya dalam hal kita pemuda Banyuwangi itu hari ini juga mulai aktif apa namanya lokal di beberapa desa juga yang memang terbentuk baru-baru ini ya. Maaf, Mas. Maaf. Suaranya Ya, kurang jelas, Mas. Cek. Suaranya kurang jelas. oh nggak jelas ya? Kurang ini. Enak Ya. gak? Enak gak? Ya, Mas, sudah mulai enak. Enak. Kudu jerit ini. Nyampe mana tadi Mbak? Tentang pemuda, Mas. Pemuda di Banyuwangi seperti apa? Pemuda di Banyuwangi hari ini kebanyakan di lokal, utamanya di bawah di daerah desa itu sudah banyak mulai aktif di organisasi-organisasi yang tidak ada naungan atau tempat wadah organisasi. Mereka juga berinisiatif untuk membentuk organisasi-organisasi di tingkat bawah, utamanya di apa namanya di tingkat desa ataupun lebih lingkup paling kecil lagi tingkat kampung. Nah ini Iya. yang dibutuhkan utamanya oleh apa namanya oleh pemerintah daerah, utamanya di desa ya, yang paling utama untuk juga bukan hanya membentuk suatu organisasi, akan tetapi juga Ya. perlunya mereka juga ikut andil dalam kebijakan-kebijakan di desa ataupun di daerah. Ya. Nah, tugas kita sebagai anggota dewan utamanya bukan hanya dalam lokal pembentukan peraturan daerah ataupun dalam masuk dalam kebijakan-kebijakan di tingkat daerah, akan tetapi khususnya menurut saya anggota dewan ini juga banyak mendampingi ataupun mengawal mereka-mereka yang memang mulai mau membuat perubahan. Bagaimanapun di tingkat nasional kita itu juga dihadapkan oleh bonus demografi. Yang dinamakan bonus demografi adalah suatu nilai plus bagi kita semua, bahwasanya di yang akan datang umur mayoritas penduduk negara Indonesia ini mayoritas pemuda. Perlunya juga hari ini kita yang mampu mengawal ataupun mendampingi mereka, dan terlebih pemuda juga harus bisa berinisiatif sendiri untuk mau membangun daerahnya atau mau berkontribusi terhadap daerahnya. Ya mungkin itu. Nah, terkait dengan ini, Mas, saya ingin bertanya. Di sini kan masih belum belum tentu paham betul tentang pemuda. Menurut Mas Guntur ini pemuda itu seperti apa sih? Pemuda yang sekarang. Memang kita juga tidak boleh memungkiri ya bahwasanya pemuda hari ini dalam proses memberi dalam proses pembangunan desa, kebanyakan pemuda-pemuda hari ini adalah apatis. Bagaimanapun kita juga dihadapkan dalam kemajuan teknologi, yaitu dalam bentuk gadget ataupun yang lain sebagainya. Lah di sini pemuda itu sangat agak gangguan nih, maaf. Maaf sebelumnya.
Oke, kita gabung lagi. Mungkin sinyal Mas Gopur lagi. Oke, kita tunggu. Apakah bisa terus gabung? Bentar. Kita undang kembali. Nah, sambil menunggu Mas Gopur bisa ini sinyalnya bagus. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ingin bertanya tentang pemuda ataupun tentang desa di sini. Terima kasih. Sambil menunggu Mas Gopur, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya tentang pemuda itu apa? Nah, oke, lagi gangguan. Monggo untuk teman-teman ada yang bertanya tentang pemuda ataupun yang lainnya. Sedikit saya di sini ngasih pemaparan ya tentang peran pemuda di sini. Menurutku pemuda itu adalah agen of change sebagai agen perubahan dan bukan agen perubahan saja, tapi ada 3 poin di sini yang penting untuk para pemuda. Yang pertama agen of change yaitu agen perubahan dan yang kedua agen of development yaitu agen pembangunan di mana pemuda ini dapat melancarkan dan melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai bidang seperti dalam bidang kebudayaan. Nah, jadi peran pemuda ini sangat penting di dalam agen pembangunan ini. Dan yang ketiga itu ada agen of modernization atau agen pembaharuan. Di mana di sini peran pemuda mempunyai peranan untuk mempertahankan identitas bangsa dengan tetap mengikuti dinamika yang sedang terjadi di era modern. Dan di sini pun pasti ada masalah baru, tantangan baru untuk pemudanya, yaitu bagaimana kita meminimalisir adanya globalisasi yang memang membawa arah era modern ini lebih bagus lagi. Gitu. Oke, coba kita undang lagi. Oke, kita coba. Oke. Oh, maaf, Nah, jaringannya tadi habis. iya. Oh, gitu, Mas. Oke. Nyampe mana tadi, Mbak? Tentang ini, Mas, pemuda di Banyuwangi yang sedang dilakukan pemuda di Banyuwangi itu seperti apa? Oh, nyampe pemuda seperti apa gitu ya? Ya. Pastinya hari ini dengan kecepatan teknologi ini, pemuda ini juga tidak begitu mau tahu gitu ya terhadap pembangunan di desa. Maka dari itu stakeholder yang ada, artinya kepala desa, terus pejabat-pejabat yang ada ini juga bisa mampu memanfaatkan pemuda-pemuda ini terhadap, karena cenderung pemuda ini mempunyai ide-ide yang kreatif yang berbeda dengan kaum-kaum tua. Meskipun dalam siogianya pemuda ini juga harus bisa melihat adat istiadat di desa utamanya. Artinya adat istiadat di desa supaya tidak berbenturan dengan kaum tua.
Akan tetapi dalam poin pembangunan desa ini seharusnya hari ini dengan adanya Karang Taruna ataupun Karang Taruna tingkat kecil ya di kampung-kampung itu, kepala desa juga bisa memanfaatkan momen-momen ini supaya pemuda ini mau dan peduli terhadap pembangunan desa. Ya. Seperti itu. Karena hari ini terkadang kepala desa itu tidak mau taunya sebenarnya penting Karang Taruna terbentuk gitu kan, terbentuk ya sudah jalan aja gitu, tanpa jarang diikut andilkan dalam proses pembangunan desa. Padahal sosok pemuda itu cenderung tidak melulu monoton terhadap pembangunan, seperti mereka hanya yang penting jalan aja dibangun, yang penting ini aja dibangun. Tapi mereka juga banyak pemikiran-pemikiran yang di luar nalar kita gitu. Artinya kita ingin jadi ketika pemuda ini bisa bergerak dan bisa dimanfaatkan oleh stakeholder yang ada, menurut saya ini juga akan menjadi nilai positif tersendiri bagi pemerintah daerah ataupun pemerintah desa yang ada. Benar sekali, Mas. Nah, terkait dengan ini, dinamikanya sekarang anak muda sekarang, pastinya pemuda sekarang itu memiliki integritas yang tinggi, punya intelektual pastinya, yang bisa dibawa ke desa-desanya masing-masing. Dan kebanyakan di sini anak-anak yang sudah bersekolah di luar desanya ataupun apa, dia tidak kembali lagi di desanya. Memandang desanya ini hanya sekedar desa yang memang nggak pantas untuk integritasnya dia gitu loh. Bagaimana solusinya gitu loh, Mas, untuk pemuda ini bisa terketuk gitu. Kan kebanyakan juga ya gimana, Mas? Ya pentingnya kita juga mengingat kalimat Bung Karno ya, bahwasanya jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu. Artinya mereka juga harus menyadari bahwasanya mereka juga besar di desa. Dan mereka juga seharusnya mempunyai tanggung jawab membangun minimal di desanya sendiri ataupun di daerahnya sendiri. Bagi mereka yang memang mampu bisa untuk berkontribusi terhadap daerahnya. Karena kenapa mereka harus memandang sebelah mata terhadap desa itu, padahal yang ada di kota itu hidupnya dari desa. Yang ada di kota makan nasi, Mbak, tapi nasinya dari desa. Jadi nasinya petani yang memproses, petani yang menjadi. Nah ini kan sebenarnya desa ini menjadi tolak ukur juga, menjadi tolak ukur pembangunan negara gitu. Makanya di tahun 2014 keluarlah undang-undang tentang desa yang memberi otonomi tersendiri bagi desa itu sendiri gitu. Kuncinya jangan berkecil hati pemuda hari ini gitu. Dan pastinya ada salah satu hal, problem yang besar, yaitu tidak ada dukungan, dorongan dari desanya itu sendiri. Itu menurut Mas Gofur ini bagaimana? Kan Mas Gofur ini kan dewan sih. Bagaimana solusinya? Gitu. Ada dua hal ya yang memang sampai saat ini saya lakukan, terutama ke pemuda-pemuda yang ada di desa ataupun di tingkat kecamatan, bahwasanya ketika kita tidak mampu atau tidak diterima dalam berkomunikasi dengan pemerintah desa yang ada, ataupun pemikiran-pemikiran kita dianggap pemuda itu ya cukup melakukan hal-hal yang kegiatannya tentang kepemudaan, tidak perlu masuk dalam hal pembangunan. Maka dari itu pemuda harus mempunyai inisiatif tersendiri yang inovatif gitu. Artinya membuat kegiatan yang sekiranya tidak memerlukan bantuan terhadap pemerintah yang ada. Contoh sekarang banyak pemuda-pemuda itu di desa yang yang banyak saya dampingi. Di satu sisi mereka banyak bergerak di bidang sosial. Mereka bisa dalam 1 bulan di satu lingkup itu, utamanya satu RW aja. Kita jangan bicara satu desa, satu RW aja. Mereka bisa setiap bulan membagikan sembako terhadap 20 fakir miskin.
Ada pemuda desa yang memang fokus karena masjidnya rusak, mereka fokus dalam 1-2 tahun ke depan untuk membangun masjid. Alhamdulillah dalam satu tahun mereka bisa mengumpulkan uang 120 juta tanpa pembantuan dari pemerintah gitu. Nah, hari ini pemuda itu banyak memberi bisa membuat terobosan-terobosan baru. Artinya membuktikan bahwasanya pemuda itu bisa. Di salah satu desa di mana Kalibaru, utamanya di daerah di bawah Gumitir ya, di Baru Manis, pemuda petir gitu, pemuda lintas Gumitir. Ya. Itu dengan secara mandiri mereka mengolah sampah artinya mengambil sampah di rumah-rumah masyarakat, lalu mereka memproses sampah itu untuk menjadi bahan yang bisa menghasilkan profit gitu, menghasilkan uang. Akhirnya mereka bisa jalan, yang akhirnya di tahap kedua mereka menginginkan untuk membuat kafe di bawah jembatan. Itu mereka proses membangun organisasi dan proses untuk membangun daerahnya tanpa harus tidak banyak dibantu oleh pemerintah. Karena sosok kepala desa itu kan mempunyai hak prerogatif ya. Bagaimana mereka mau membawa kepemimpinan di desa itu, mau dibawa kemana dan mau diapakan, mereka masih punya hak prerogatif itu. Yang penting mereka sudah melewati sistem regulasi dengan dengan baik, utamanya ketika kita ngomong musyawarah pembangunan, mereka sudah melalui musdus, sudah musrembangdes, musrembangca, musrembangka. Setelah mereka selesai semua, ya sudah mereka anggap kita sudah selesai menjalankan perintah undang-undang gitu. Padahal dalam satu sisi kita juga memerlukan inovasi kepala desa, kita juga memerlukan kreativitas kepala desa untuk merangkul para pemuda ini supaya bisa dimanfaatkan dengan baik. Terkait tadi kan tentang pemudanya, ini sasarannya untuk pembangunan kepemudaannya ini Mas, saya bertanya, potensi dan sasaran pembangunan kepemudaannya ini untuk desa sendiri itu bagaimana? Menurut pandangan Mas Goko. Gimana Mbak? Potensi dan sasaran pembangunan kepemudaannya. Potensi dan sasaran. Makanya saya mengenal di desa itu dua pembangunan ya, yaitu pembangunan fisik dan juga pembangunan SDM. Tanya di pembangunan SDM ini bagaimana supaya desa itu juga mencapai ke tahapan kemandirian desa. Pentingnya ada undang-undang desa itu adalah untuk supaya desa itu bisa menjadi mandiri. Makanya ada BUMDes. Sekarang ada BUMDes. BUMDes ini sama dengan BUMD ya, BUMD daerah. Iya. Dalam hal ini juga diperlukan supaya desa itu mempersiapkan generasi selanjutnya. Makanya saya tadi menyambungkan dengan bonus demografi tadi itu, artinya saya pernah menyampaikan ini kemarin waktu acara di JTV ya, bahwasanya ada makalah mengatakan pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Subhanul yaum rijalul gad. Artinya hari ini desa itu juga harusnya bisa melihat bahwasanya pemuda hari ini harus dipersiapkan gitu. Karena mau tidak mau kita akan dihadapkan dengan bonus demografi ini yang artinya para pemuda yang akan banyak berkiprah di politik, berkiprah di pembangunan, berkiprah di pemerintah yang ada gitu. Jika ini tidak dipersiapkan, jika hari ini pemuda itu disepelekan oleh stakeholder yang ada, kapan mereka mau maju? Mereka punya semangat, tapi mereka tidak difasilitasi ataupun mereka tidak dorong. Mereka tidak didorong gitu, diacuhkan dan lain sebagainya. Kapan mereka mau maju? Makanya saya selalu ngomong bahwasanya pejabat itu siapapun mereka, seburuk apapun mereka, seniat buruk apapun mereka, temui mereka.
Karena mereka Ya. ketika marah, ketika menyampaikan aspirasi, ketika menyampaikan pendapat, semua itu adalah hasil pemikiran mereka. Maka dari itu mereka Ya. butuh kebebasan yang terfasilitasi. Kadang mereka itu secara simpel aja pengen, saya ingin membangun daerah sini supaya pemuda-pemudanya itu aktif di olahraga. Aktif di olahraga itu entah sepak bola, voli ataupun lain sebagainya. Oh, Maka ya, dari benar. itu adalah suatu hal yang baik, karena kenapa hari ini kita juga harus mengakui bahwasanya kita cukup khawatir terhadap pemuda-pemuda kita yang notabene terkadang salah jalur dalam proses ini ya, proses kehidupannya. Artinya Ya, benar. ya kita tahulah untuk hal-hal pemuda. Maka dari itu di pemuda desa ini yang memang banyak ingin membawa supaya pemuda ini berolahraga, pemuda ini bersepeda ataupun lain sebagainya. Ini kita naungi aja. Apapun yang mereka mereka pikirkan, selama itu hal-hal yang positif, seharusnya ini juga bisa diwadahi oleh kita. Benar sekali, Mas. Dan ini saya bertanya lagi. Sambil kopi ya, Pandangannya Mbak Mas ya. Bobi. Sambil kopi. Iya, boleh. Ini kopinya ada ini, Nah. Mbak Farah. Kenapa? Mbak Farah ada kopinya? Nggak ada ini, Mas. Gimana ini? Nah, lanjut ya, Mas ya. Saya ingin bertanya, seberapa jauh sih pemuda memberi kontribusi dalam pembangunan di desa ini secara khusus dan secara umum? Gimana? Seberapa jauh pemuda memberi kontribusi dalam pembangunan di desa secara umum dan khusus? Menurut pandangan Mas Tutut ini bagaimana? Hari ini ketika kita ngomong seberapa jauh pengaruh mereka, kita juga harus melihat potensi-potensi yang ada. Artinya kita harus melihat seberapa banyak mereka difasilitasi, seberapa erat mereka dirangkul oleh pejabat yang ada. Jika tidak dirangkul, Mbak, ini namanya hak prerogatif. Di daerah itu ketika tidak dirangkul, ya mereka tidak bisa apa-apa. Yang bisa itu hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat secara umum dan yang mereka bisa saja. Akan tetapi ketika kita melihat hari ini di desa-desa itu, ketika pemuda ini bergerak, mereka bisa menyentuh di beberapa lini. Mereka bisa membagikan hal-hal positif di media sosial. Dengan adanya kemajuan teknologi hari ini, mau tidak mau mereka juga harus bisa memanfaatkan apa yang ada. Contohnya rumah dialog ini ketika bisa memanfaatkan Instagram sebagai bahan diskusi seandainya. Ini saya biasanya kalau live-live kayak gini ini menyapa teman-teman aja, teman-teman SMA, kuliah gitu. Nah, hari ini juga saya sangat senang gitu ketika ini bisa menjadi bahan yang produktif gitu. bahan diskusi yang produktif. Secara umum, Mbak, ketika pemuda ini bisa diberi diberi tempat oleh desa, mereka menurut saya bisa banyak memberi hal-hal yang berbeda. Karena oke, kita lihat di desa-desa banyak mereka di kaum tua itu ketika masuk dalam lini musrembang desa, seandainya di musrembang desa itu mereka akan monoton, akan melihat lingkungan saja. Oh ya, lingkungan butuh pavingisasi, Pak. Lingkungan ini nggak ada air, Pak. Kita butuh pipanisasi ataupun lain sebagainya. Pak, di tempat saya itu lampu ini gelap, Pak. Nggak ada lampunya, Pak. Kita butuh lampu. Kalau nggak ada lampu ini kita seakan-akan kayak kuburan gitu. Nah, kebanyakan mereka itu mengaspirasikan hal-hal yang kebutuhan primer ya, artinya kebutuhan yang mereka lakukan tiap harinya. Mereka akan banyak membahas tentang bantuan sosial ataupun yang lain sebagainya. Nah, hari ini kita juga butuh kreativitas pemikiran ya untuk membangun desa atau inovasi dari pemuda-pemuda itu. Apa yang mereka pikirkan ketika melihat kecepatan teknologi ini bisa dites, Mbak.
kita ketika ada hal yang baru di dunia teknologi, pasti banyak pemuda yang lebih cepat dari kaum tua gitu, ketika belajar. Benar. Contoh di WA atau Instagram. Wah, kaum tua itu dipegang Instagram tuh bingung. Ini buat apa ini gitu. Tapi ketika kaum muda mereka itu kan agak gelian. Jadi curiosity ya, katanya curiosity. Saya teman-teman itu curiosity-nya itu sangat tinggi. Rasa keingintahuannya itu sangat tinggi. Maka Keinginan dari tahuan. itu, rasa ingin tahu ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Artinya apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka mau. Contoh kemarin kita di beberapa kelompok pemuda pengen ada alat pengolahan sampah. Ya. Mbak, mohon Ya, maaf, benar, Mas. kalau kaum tua, ketika mereka berkumpul ada 30 orang untuk mengelola sampah, belum tentu mereka akan memikirkan bahwasanya hasil ini nanti untuk organisasi atau untuk apa. Karena kenapa? Benar. Mereka dihantam oleh kebutuhan gitu. Hmm. Waktu mereka Yang ya diutamakan itu kebutuhan. iya, kalau kaum tua itu saya keluar, saya kerja, saya harus pulang bawa duit ini. Nah, ketika saya gak bawa duit, istri sama anak saya gimana? Nah, tapi ketika ngomong pemuda hari ini yang memang kalau kita melihat itu pemuda itu biasa asik sendiri ya. Kebanyakan itu asik sendiri mereka. Jadi mereka itu bisa mengorbankan banyak waktu, bisa mengorbankan banyak hal gitu untuk sesuatu hal yang memang ayo kita capai bareng-bareng. Seperti sampah tadi. Oh ya, kita mau olah sampah hari ini. Ya akhirnya nanti salah satu pemuda itu akan menjadi percontohan sekecamatan bahkan se-Kabupaten Banyuwangi nantinya. Itu berusaha saya sounding ke dinas terkait supaya juga bisa difasilitasi dengan baik gitu. Karena baru saya ngomong kemarin bahwa saya baru hari ini ada pemuda yang pemikirannya juga ini ya produktif untuk mengelola sampah untuk menjadi profit terhadap organisasi ataupun pembangunan di daerahnya. Bahkan mereka hasil kemarin itu dibuat mapping jalan. Wow. Saya ngomong loh, ngapain kalian nghabiskan duit untuk mapping jalan dan kalian tinggal nunggu aja, diajukan nunggu, terus uang yang ada itu bisa digunakan dengan baik di lain hal gitu. Mereka membantu dan itu ada. Nanti ini perlunya juga diundang oleh Rumah Dialog nanti. Pemuda ini satu pemuda itu. Pasti, Om. Kebetulan juga ada kecamatannya Mbak Farabi itu. Ya. Gimana, Mas? Gimana? Gimana, Mas? Terutama di kecamatannya saya. Oh, enggak, maksudnya pemuda yang tadi saya ceritakan itu di kecamatannya Mbak Farabi. Oh. Oh iya. Boleh menambahkan ya, Mas ya. Yang saya pernah lihat, yang saya pernah alami, bahkan kebanyakan inovasi-inovasi yang ada di pemuda sekarang ini tidak tersampaikan penuh di pihak desanya sendiri. Menyepelekan iya, bahkan tidak diremehkan sama sekali. Dan bagaimana kita sebagai pemuda, kita langsung naik ke desa, bagaimana kita bisa ngomong langsung ke desa, kita mengadu gitu, Mas. Itu bagaimana, Mas? Caranya? Pastinya kan banyak sekali sekat-sekatnya untuk kita berbicara hal seperti itu kan. Bagaimana? Sebenarnya ya itu banyak terjadi sebenarnya di beberapa, bukan hanya satu desa atau di beberapa desa juga banyak terjadi hal-hal seperti itu. Juga pentingnya seharusnya di kaum kepala desa utamanya juga perlu ini ya, pentingnya kita melihat itu bukan melihat orangnya, bukan melihat usianya, bukan melihat bagaimana perilakunya, tapi apa yang dibicarakan. Artinya ketika mereka membicarakan hal yang baik dan itu baik untuk pembangunan desa, kenapa tidak diambil?
Dan mungkin itu bukan bukan bagaimana caranya, tapi ini adalah permasalahan bersama yang juga bersama. karena mereka juga ini ya apa namanya memerlukan banyak banyak ruang supaya mereka bisa menerima pemuda-pemuda yang memang berpikiran kreatif, inovatif untuk membangun desa gitu. Makanya saya kemarin di legislatif juga mengangkat isu partisipasi publik. Partisipasi publik ini supaya di semua pembahasan peraturan daerah bukan atas inisiatif dari anggota panitia khusus, akan tetapi diwajibkan untuk setiap perda membuka public hearing. Jadi public hearing itu mereka ketika kita ngomong kepemudaan, maka dari itu semua perwakilan si Kabupaten Banyuwangi kita panggil, kita undang ke legislatif supaya menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan mau dibawa kemana ini perda kepemudaan gitu seandainya. Kalau kita ngomong tentang pertanian seandainya, maka dari itu kita juga perlu mengundang semua perwakilan petani-petani yang ada di daerah-daerah, utamanya ketua kelompok yang ada di bawah naungan BBP seandainya. Itu juga perlu diundang untuk diambil apa yang mereka keluhkan sampai hari ini, yang perlunya masuk dalam regulasi peraturan daerah. Sebenarnya kita cuma perlu open minded saja, artinya berpikiran terbuka gitu. Bukan hanya di pemudanya, tapi yang paling penting itu di pejabat yang ada, utamanya di kepala desa. Ya, pastinya itu. Kalau kita ngomong desa berarti di kepala desa. Kalau kita ngomong tingkat daerah berarti pejabat yang ada, bupati, wakil bupati, anggota dewan dan lain sebagainya. Karena kita sulit untuk transparan tanpa berpikiran terbuka gitu. Jadi kita open minded, berpikiran terbuka, lalu membuat semua kebijakan, anggaran dan lain sebagainya itu menjadi terbuka, transparan katanya hari ini. Ya, transparan. Berkaitan dengan gerakan pemuda, gerakan pemuda di sini banyak aspek faktor yang di mana sekarang pemuda ini tidak bersentuhan dengan desa. Itu faktor dan aspeknya itu apa? Yang berpengaruh, sangat berpengaruh. Adat istiadat. Adat istiadat. Menurut saya adat istiadat. Artinya di desa sejak dahulu cenderung kaum tua ya yang menguasai medan pembangunan desa ataupun di kalangan kalangan pejabat kepala desa dan sebagainya. Padahal kalau kita tarik bukan hanya kaum tua, kemerdekaan kita itu yang mendorong supaya kita itu merdeka adalah kaum muda. Ada Sultan Syahrir, Soekarno, Hatta, itu kan kaum muda semua. Artinya sejarah-sejarah ini juga bisa menjadi referensi pembelajaran bagi kita semua. Bahwasanya sekat, menurut saya tadi yang sekat yang paling banyak muncul adalah masalah adat istiadat saja. Bahwasanya sudahlah, kalau katanya kaum tua A ya semuanya A gitu. Padahal kita bukan itu poinnya. Poin kita adalah bagaimana desa itu menjadi desa yang inovatif, kreatif, gitu, supaya menjadi desa mandiri yang berkualitas. Gitu. Mungkin itu paling banyak menurut saya dari istiadat, karena yang kita temui memang ya, bagaimanapun saya orang politik ya. Artinya ketika saya terjun gitu ya di lapangan, waktu kampanye, waktu kita hari ini mau banyak membahas tentang pembangunan. Ya kebanyakan kaum tua yang banyak masuk. Makanya kita selingi aja ketika kaum tua itu memberi, setelah kita selesai diskusi dengan kaum tua, kita di lain tempat akan bertemu dengan kaum muda untuk ngopi bareng gitu minimal. Sedikit menambahkan ya Mas. Tadi menurut Mas Gofur ini tentang adat istiadat yang paling penting. Dan yang kedua menurut saya tuh faktor lingkungan Mas yang sangat berpengaruh. Lingkungan sekitar.
ada yang beranggapan di desa bahwasannya yang bisa menguasai desa itu hanya diambil oleh keluarga dari kepala desa sendiri. Ada yang seperti itu kan. Kebanyakan seperti itu. Jadi peluang untuk pemuda yang lainnya itu tidak ada. Bagaimana itu, Mas? Itu terjadi, banyak terjadi. Untuk yang Justru apa ya itu? diambil alih oleh keluarga-keluarga di kepala desanya itu. Jadi kan untuk peran pemuda yang lainnya tidak ada. Tidak bersinergi gitu. Bagaimana? Contohnya apa? Apa tadi? Nggak begitu jelas. Kenapa, Mas? Contohnya apa? Kenapa, Mas? Nggak, apa tadi? Nggak begitu jelas. Contohnya diambil alih oleh keluarga si kepala desanya ataupun apa. Jadi diambil alih. Jadi peran untuk pemudanya tidak ada. Untuk apanya itu, Jadi Mbak? semuanya tentang di desanya sendiri, itu sendiri. Jadi seperti Perangkat desa. perangkat desanya juga, ya. Yang sering terjadi kan itu, perangkat desa itu diambil oleh alih semua. Ada di kepala desanya itu sendiri, diambil alih oleh keluarganya sendiri. Itu bagaimana? Dan Ya, itu pun kita kan terjadi, sering terjadi. makanya banyak yang menjadikan dasar itu adalah regulasi, aturan. Ya. Itu regulasi sendiri selama tidak menabrak regulasi itu sendiri, ya mereka jalan lurus saja. Nah, kebanyakan kan seperti itu. Nah, selama itu bertabrakan dengan regulasi, pasti mereka akan berpikir dua kali gitu untuk hal-hal seperti itu. Akan tetapi tidak sedikit, Mbak, tidak sedikit yang di desa-desa itu, meskipun bukan keluarganya ataupun teman dekat dan yang lain, ketika kita menemui sosok kepala desa yang terbuka gitu kan, siap menerima masukan ataupun lain sebagainya, sepedas apapun, segak enak apapun gitu kan, ya mereka tetap bisa masuk aja ke dalam gitu. Jadi bukan tergantung ini ya, tergantung apa namanya proses, entah yang ada di sekitar kepala desa itu adalah keluarga sendiri atau orang-orang yang dia percaya dan yang lain sebagainya. Karena desa itu kan tidak berdiri atas aturan kepala desa. Desa itu adalah berdiri atas regulasi pemerintah pusat, utamanya di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Desa, dan kalau di daerah peraturan daerah gitu. Nah, tadi kan udah berbicara tentang terkait dengan sosial ya, desa tentang sosial. Nah, setuju nggak Mas, pemuda sekarang ini membangun pendidikan di desa? Itu bagaimana Mas menurut Mas Gopur? Membangun pendidikan di desa. Gimana dari awal tadi? Tadi kan peran pemuda ini di hal-hal sosial. Nah, saya di sini menambahkan bahwa peran pemuda di pembangunan pendidikan, membangun pendidikan di desa maksudnya. Itu bagaimana, Mas? Menurut Mas Gofur itu pandangannya bagaimana? Pemuda bisa membangun pendidikan di desanya sendiri. Ya sangat setuju sekali. Karena kenapa? Jangankan kita ngomong pendidikan, mereka mau berkontribusi saja dalam hal pemikiran, dalam hal berorganisasi dan lain sebagainya, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi mereka mau memberi edukasi dan membangun pendidikan di desa. Wah, ini sangat apresiasi sekali kita, utamanya saya yakin di semua anggota legislatif, bupati, kepala desa akan mengapresiasi itu semua gitu. Jangankan membangun pendidikan, kita mau berkontribusi saja sudah sangat luar biasa bagi kita. Mungkin Mas Gopur ataupun yang dewan-dewan lainnya mungkin masih belum paham betul ataupun belum melihat pemuda yang membangun pendidikan mungkin ya. Saya ini ingin mewakili lah. Banyak sekali pemuda di sini juga membuat program, semisal ada rumah baca ataupun untuk mendonasikan buku bacaan untuk pendidikan di desa. Itu salah satu contohnya, Mas. Tapi tidak ada dukungan dari pihak desa manapun ataupun dari pihak manapun
dari Dewan mungkin. Bagaimana itu Mas? Dari Dewan sendiri, Mas Gopur kan seorang Dewan. Bagaimana kontribusinya melihat pemuda yang bisa seperti itu? Dukungan penuhnya itu seperti apa? Karena kita memang sangat minim ya terkait dengan rumah baca dan sebagainya, utamanya di dinas perpustakaan, di DPMD dan sebagainya. Untuk kegiatan-kegiatan seperti itu sangat minim karena banyak dilakukan oleh pegiat-pegiat sosial, utamanya di teman-teman NU kemarin juga banyak juga membangun bukan rumah baca tapi kalau kendaraan jalan itu terus bawa buku itu kadang berhenti di satu tempat untuk memberi bacaan-bacaan buku yang lain. Utamanya ini hal baru juga karena saya juga baru bangun, Mbak. Hari ini baru bangun tempat untuk baca gitu ya, untuk baca, untuk perpustakaan kecil. Saya ngomong perpustakaan kecil. Akan tetapi kita juga harus memahami medan kita di mana. Medan kita itu di mana. Artinya di desa itu juga, mohon maaf ini kalau di Kalibaru. Saya ngomong karena saya besar di kalangan petani. Petani itu kerja berangkat subuh. Mereka berangkat subuh. Pulang hampir maghrib, Pak. Ya, nyampe rumah mereka capek. Mereka akan lebih senang berdiskusi daripada harus membaca. Yang pertama, yang kedua, benar. Mereka akan lebih senang istirahat karena besok harus cari makan daripada harus baca ataupun diskusi. Nah, ini juga harus kita pahami kan bahwasanya medan sosial kita itu seperti apa ataupun tradisi yang ada itu seperti apa. Makanya tadi kalau kita sambungkan, kita ngomong adat istiadat. Jangankan di desa, di kota aja jarang. Jangan di desa, di kota aja jarang. Artinya kita ngomong adat istiadat ya kita banyak kendala ketika ngomong program. Utamanya ya memang sampai hari ini masih belum ada yang bergerak secara signifikan, program yang bergerak secara signifikan terhadap edukasi seperti taman baca ataupun perpustakaan kecil atau perpustakaan berjalan. Maka dari itu karena minim itu saya buat kecil-kecilan aja untuk buat. Sekarang lagi bangun. Nanti kalau sudah selesai silakan datang, Mbak. Karena didatangi artis Banyuwangi ini bisa terkenal nanti. Wah. Oke, Mas. Bisa. Kolaborasi ya, Mas, nanti. Kolaborasi nanti sekali-kali buat filmnya juga di Kalibaru atau di di semua wisata mana. Kemarin buat film ya? Ya, kebetulan buat film. Film apa itu? Itu tentang Banyuwangi, Mas. Dari secara umum ya? Ya itu bagus. Jadi lagi-lagi harus kembali ke Mbak Farabi ini tadi yang ngomong ada orang yang dari desa terus ke kota, habis mereka sudah mampu dan bisa berbuat, ternyata nggak mau kembali ke desanya gitu. Jangan Mbak Farabi nanti yang seperti itu. Banyak sekali. Tidak, saya kontribusinya masih. Nah, saya ingin bertanya tentang ini. Mas Gopur melihat kejadian permasalahan di pemuda sekarang di desa seperti apa? Bagaimana sih motivasinya untuk mendorong pemuda ini bisa terjun langsung ke desa, bisa mengenal lebih desanya, gitu. Kita harus tahu apa yang mereka suka secara umum. Secara umum ya, Mas? Kalau mereka suka berolahraga, kita ikuti olahraganya. Dari olahraga itu kita gerakkan untuk banyak berkontribusi. Dari itu kita banyak mengundang mereka untuk ngobrol apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan, ide-ide apa yang mereka punya supaya bisa dikontribusikan. Entah lewat jalur desa ataupun lewat pemerintah daerah. Dan asik meskipun mereka itu tidak seperti Mbak Farabi ini ya, artinya memahami ini ya kosakata, kalimat dan sebagainya secara tertata dan sebagainya. Meskipun mereka tidak tertata, tapi banyak pemikiran-pemikiran mereka yang
nyeleneh, tapi sebenarnya Ya, kalau benar. kita bahasakan dengan baik ini bagus. Maka dari Bagus, itu Mas. Benar. paling utama mereka harus kita dekati apa yang mereka sukai. Kalau mereka suka sepak bola, kita harus ikut apa yang mereka sukai. Kalau mereka suka volley, kita juga ikut andil. Karena dengan kedekatan emosional, kita akan lebih mudah merangkul mereka. Benar. Gitu, Pak Farabi. Gimana, Mas? Enggak, terus. Apalagi? Yang Mas Gofur lihat sekarang ini, terutama di desanya Mas Gofur, apa yang sedang terjadi? Permasalahan apa yang sedang terjadi? Gak ada gempa, Oh, nggak ada ya, Mas? gak ada gunung meletus, gak ada. Tentang pertimbangan sosial, Mas, gimana dinamikanya pemuda di sana itu bagaimana? Nah, hari ini saya melihat itu dan juga banyak belajar di desa saya gitu ya. Selama sejak kecil sampai hari ini melihat itu kayaknya juga perlu banyak ini ya, Mbak Farabi juga nanti bisa banyak bertemu dengan mereka. Artinya komunikasi mereka dengan kaum tua itu B aja. Kalau anak muda sekarang ngomong B Benar. aja. Mereka biasa-biasa aja, enak gitu. Ngobrolnya enak, ngasih masukan enak. Kalau mereka tidak mau menerima idenya juga ngomong aja belak-belakan. Artinya nggak enak kalau kayak gini nih. Yang enak ini coba kayak gini aja, kayak gini. Nah, sekat ini yang memang seharusnya bisa dibiaskan gitu. Artinya bisa diminimalisir supaya tidak menjadi kendala komunikasi kaum tua dengan kaum muda gitu. Ya. Siapa? Oke, udah cukup ya, Mas ya? Siap. Kenapa, Mas? Sudah. Gimana, Mas? Sudah. Nah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Oh, ini Mas, dari niken.indri. Welcome dengan Suara Pemuda. Apakah kiranya dari DPR itu ada program ke depannya untuk mengantisipasi hal tersebut? Bagaimana, Mas? Mengantisipasi apa itu? Mengantisipasi apa dulu, Pak? Gitu, Mas. Oh, gimana, ini Mas, Mbak? Ada dari Mbak Niken ini. Mas DPR, saya ingin bertanya, sesuai dengan statement Mas DPR, bahwa pemuda itu banyak inovasi yang harus difasilitasi. Saya sepakat karena saya menemui pejabat desa atau lainnya yang kurang. Pertanyaannya gini, Mas, apakah kiranya dari DPR itu ada program ke depannya untuk menginspirasi hal tersebut? Gitu, Mas. Legislatif hari ini berkaitan dengan fasilitas. Legislatif hari ini cenderung posisinya secara umum ya. Artinya kita kalau ngomong, kemarin kita buat perda kepemudaan gitu untuk membuat wadah pemuda di sana. Tetapi kalau kita ngomong posisi bagaimana pemuda itu mengaspirasikan terhadap kita, maka dari itu ini tergantung terhadap prerogatif setiap anggota dewan. Dan kenapa saya banyak memfasilitasi pemuda itu di tempat ngopi, di pertemuan-pertemuan secara tidak formal tapi kita berkumpul. Makanya dalam hal ini kita menyerap aspirasi teman-teman pemuda itu untuk kita bawa dan kita sampaikan aspirasi itu untuk menjadi program kepemudaan. Kalau antisipasi secara peraturan daerah, kita buat ini regulasi yang mencakup menggarantori supaya mengantisipasi kejadian yang tadi dimaksud Mbak Niken ini kita tidak begitu fokus atau secara khusus membuat regulasi itu.
Nah, karena regulasi itu dibuat secara umum di Perda Kepemudaan. Akan tetapi karena setiap anggota dewan itu mempunyai hak jaring aspirasi, artinya menjaring aspirasi dari masyarakat, pemuda, perempuan, dan lain sebagainya. Maka dari itu tergantung setiap anggota bagaimana memberi porsi menyerap aspirasi entah itu tentang pemuda, ke pemuda, ke perempuan, ataupun ke masyarakat secara umum. Jadi seperti itu. Kalau secara ini ya, secara apa namanya, secara khusus aturan secara khusus belum ada, Mbak Niken. Cuma secara umum kita sudah buat Perda Kepemudaan yang notabene di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga. Baik. Mbak Niken ini orang mana ini? Oke, sudah terjawab untuk Mbak Nikennya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Kita tunggu, Mas. Ada yang bertanya tadi. Apa lagi? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Ada. Oh, ini ada, Mas, pertanyaan. Ini menyimpang ya. Bagaimana cara meminta pertanggungjawaban kepada seseorang? Maksudnya Ini piye? pertanyaannya, ya itu, Mas. Ini bertanya kepada siapa ini? Tanya ke saya apa ke Mbak Niken? Ke Mbak siapa? Ke Mbak Farabi. Ya, Mas Gopra ini. Sewagati siapa ini Mungkin ada yang Sewagati? bertanya. Kenapa, Mas? Sewagati ya, sewagati.id. Iya. Monggo yang lainnya yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya, boleh, Mas? Boleh. Mewakili desa saya sendiri. Boleh. Gini, Mas, saya bertanya. Apa yang saya lihat ini ya, Mas? Kebanyakan di desa saya, di dusun saya sendiri itu banyak tidak ada keadilan di desa. Terutama di pendanaan desa ataupun dari segi materialnya, bantuannya, itu masih aja menyimpang dengan adanya peraturan yang ada di desa. Itu bagaimana, Mas? Menurut Mas Gopur menanggapinya? Gimana, Mbak? Cara menanggapinya menurut Mas Gopur itu bagaimana? Karena kan banyak sekali penimpangan di desa saya sendiri, terutama di dusun saya sendiri, tentang pendanaan desa ataupun untuk orang yang sangat membutuhkan itu tidak ada keadilan sama sekali. Itu bagaimana, Mas? Apakah itu langsung bisa kita mengadu ke desa ataupun langsung ke DPR-nya langsung atau bagaimana? Dan itu pastinya ketika ada yang mengadu itu masih banyak sekat-sekatnya. Dan itu tidak didengar sama sekali oleh ini. Apakah pemuda seperti saya bisa turun langsung atau tidak bisa gitu? Yang pertama, tabayun. Tabayun itu artinya menanyakan, mempertanyakan. Artinya menanyakan apa yang terjadi, bagaimana dan seperti apa kan gitu. Artinya permasalahan ini bagaimana, seperti apa, dan apa solusinya. Yang pertama. Yang kedua, ketika sudah tidak menemukan jawaban, pastinya karena juga ada perwakilan rakyat, artinya ada DPRD yang ada, juga bisa disampaikan, supaya juga disambungkan dan ditindaklanjuti, di follow up ke yang bersangkutan. Akan tetapi lebih baiknya memang pemuda hari ini tidak harus langsung frontal gitu ya. Frontal ini dalam arti harus langsung naik darah dan sebagainya. Kan tetapi juga perlu menanyakan seperti apa, karena terkadang di bawah itu kebanyakan adalah miskomunikasi. Miskomunikasi itu artinya
terkadang tidak seperti itu, nyatanya seperti ini gitu. Artinya tabayun dulu, kalau sudah menemukan titik terang bagaimana permasalahannya, oke, sampaikan ini bagaimana solusinya untuk menyelesaikan ini. Ketika ini tidak bisa diselesaikan, maka ada tahapan selanjutnya lagi, bisa dilaporkan ke bisa menyampaikan kepada anggota dewan, ataupun ketika punya jaringan di kedinasan, di dinas terkait juga tidak menjadi masalah. Akan tetapi yang ini ya, yang banyak seharusnya menyerap aspirasi seperti ini juga perwakilan rakyat itu sendiri, DPRD utamanya. Ketika itu sudah disampaikan, baru di follow up bagaimana tindak lanjutnya. Karena ini secara umum, dan saya bisa memastikan kita setiap membahas tentang, utamanya ketika kita ngomong dinas sosial, seandainya kita memberi wejangan ataupun keluhan bahwasanya masyarakat hari ini di beberapa daerah seperti ini. Makanya kemarin saya sempat di pandangan umum fraksi menyampaikan bahwasanya perlunya dinas sosial, ketika kita ngomong dinas sosial, perlunya membentuk tim penanggulangan kemiskinan. Artinya mereka turun langsung dari kabupaten ke daerah, tidak pasrah terhadap RT, RW, desa, dan lain sebagainya. Mereka turun langsung untuk mengecek data yang ada. Karena kebanyakan dari mereka, ini malah ada kejadian yang rumahnya bukan hanya gedung, rumahnya ini hampir setengah hektar. Hampir setengah hektar itu masih dapat bantuan kemarin. Dan anehnya juga diterima. Nah, ini juga perlunya juga dari kabupaten juga turun langsung ke bawah untuk mengecek bahwasanya ini layak atau tidak layak. Ketika tidak layak, coret aja gitu, digantikan ke yang lebih layak. Pastinya seperti itu. Kemarin sudah kita sampaikan, dan itu ada kok berita acaranya di DPRD Banyuwangi. Facebook ada aja, Facebook DPRD Banyuwangi kemarin kita sampaikan seperti itu. Itu Mbak Farabi, perlunya juga jenengan karena masih muda juga banyak bertabayun bertanya, karena ketika kita tidak bertanya terlebih dahulu, kita kadang salah kaprah. Ya. Salah wis kadung ngegas, tiba sing digas keliru, lah kan gak penak. Ya. Oke, udah cukup Mas untuk perbincangan pada malam hari ini. Untuk pesan buat pemuda-pemuda milenial sekarang itu gimana Mas? Pemuda Pesannya? Hari ini jangan acuh tak acuh. Artinya berilah kontribusi terhadap daerah masing-masing, di desa, ke tingkat kabupaten, kecamatan, ataupun yang lain. Berilah ide-ide kreatifnya, inovatif, dan juga jangan lupa ketika kalian mau melangkah untuk memberi kontribusi, kalian juga harus jeli dalam berkolaborasi. Artinya kalian pemuda harus jeli dalam bekerja sama. Ketika tidak bisa bekerja sama, maka nanti akan banyak benturan dengan kaum tua ataupun dengan stakeholder yang ada. Maka dari itu, semangat, jangan berhenti, karena apa yang kalian lakukan hari ini adalah bekal untuk masa depan kalian sendiri, untuk daerah kalian, untuk negara kita bersama, negara Indonesia. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Gopur udah meluangkan waktunya untuk malamnya hari ini, yang sangat menginspirasi. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Mas. Siap. Mungkin lain waktu berbincang lagi. Ya, Mbak. Terima kasih. Ya. Mbak Farabi. Dan untuk teman-teman, ya. Launching terima filmnya, kasih sudah. Launching filmnya saya dikasih tahu ya. Bagus kayaknya. Itu dari. Kayaknya Mbak Farabi jadi ibu-ibu kan. Iya, Mas, itu ceritanya keluarga. Iya. Kok tahu ya, Mas? Ya, mengikuti lah kemarin. Ada kegiatan positif kan, bagus gitu. Semangat, semoga sukses Mbak Farabi. Ya. Lanjut terus. Terima kasih banyak, Mas. Dan lain waktu bisa berbincang lagi. Jangan menyerah. Ya. Terima kasih. Dan untuk teman-teman lainnya, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa. Ya. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.